jumpa sahabat Liputan6.com, News Flash Petang kembali hadir menyapa Anda untuk menyampaikan sejumlah informasi terkini. Dan informasi pertama kita awali dari Gatot Pujo Nugroho yang membeberkan kronologi pemberian uang ngopi-ngopi ke Rio Capella. Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho menjadi saksi untuk terdakwa ex-sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Gatot bersaksi untuk Rio dalam sidang kasus dugaan suap pengamanan terkait perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial, tunggakan dana bagi hasil atau DBH, dan penyertaan modal sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam sidang ini Gatot mengakui memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan wakilnya, Tengku Eri Nuradi. Gatot mengungkapkan hal tersebut lantaran majelis hakim mempertanyakan kenapa harus ada perdamaian antara Gatot dan Eri. Gatot menceritakan wakilnya yang merupakan kader Partai Nasdem itu kerap mengganggunya, terutama isu-isu yang berkenaan dengan politik. Islah tersebut dilakukan Gatot di kantor DPP Nasdem di Jalan RP Suroso, Gondang Dia Lama, Menteng, Jakarta Pusat pada 19 Mei 2015. Perdamaian itu tak terlepas peran Rio Capella dan mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem O.C. Kaligis. Terkait pertemuan tersebut ada dugaan cipratan uang dari Gatot ke Rio, karena Rio dianggap berhasil memfasilitasi perdamaian tersebut. Uang tersebut diberikan istri Gatot, Evi, melalui Francisca Insani Rahesti alias Siska. Menurut Gatot, uang yang diberikan itu atas permintaan Rio sendiri sebagai uang ngopi-ngopi. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai pihak kepolisian yang sampai saat ini masih memburu anggota TNI yang diduga menjadi pengendali pengiriman 1000 pil H5. Anggota TNI Angkatan Darat berinisial WN diduga mengendalikan pengiriman narkotika jenis pil Happy Five atau H5 dari Jakarta ke Lampung. Hal tersebut terungkap saat DJ yang diduga anak buahnya diringkus tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat 20 November lalu. Saat ditangkap, DJ sempat mengeluarkan senjata api buatan Belgia. Polisi membuka bungkusan tas kresek dan menemukan sebanyak 1000 butir pil Happy Five. Berdasarkan keterangan DJ, narkoba tersebut dipesan dari seseorang berinisial PP. DJ akan dihubungi PP begitu tiba di Jakarta. Kemudian paket Happy Five diletakkan di dalam tong sampah yang ada di depan Masjid Al-Husna. Dan sahabat Liputan6.com, saat ini kami ajak Anda untuk menyimak informasi mengenai sebanyak 40% warga Indonesia ternyata belum dapat mampu membeli rumah tanpa subsidi. Bank Dunia melaporkan bahwa penyediaan perumahan yang terjangkau menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Hal tersebut mengingat 40% rumah tangga menengah tidak mampu menjangkau perumahan formal tanpa bantuan subsidi. Berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia di tengah volatilitas dunia Oktober 2015, sebanyak 40% rumah tangga terbawa di Indonesia dapat dikatakan tidak dapat menabung dan tidak mampu membeli unit sangat sederhana bernilai 15 hingga 30 juta rupiah tanpa subsidi besar-besaran. Adapun salah satu hal yang menghambat kepemilikan rumah adalah keterjangkauan, terbatasnya inklusivitas keuangan, penghasilan rendah, dan terbatasnya tabungan rumah tangga membuat akses ke sektor perumahan formal sulit dijangkau. Demikian sahabat Liputan6.com News Flash petang kali ini. Kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini hanya untuk Anda. Untuk itu tetap pantau website kami di www.liputan6.com dan buka Facebook page kami di Liputan6 Online, Instagram di @liputan6 dan Twitter kami di @liputan6.com. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa.